Halo teman-teman, ini jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Kali ini Pak Git akan mengangkat atau bahasanya itu tentang politik kembali ya. Ini masalah kemarin yang terjadi hasil hitung quick account gitu ya. Mungkin awalnya itu ya, tapi intinya PDIP kali ini membahas kecurangan-kecurangan atau yang dilakukan oleh rezim seperti itu. Jadi di sini Deddy Sitorus itu sebagai juru bicara PDIP ya, itu menceritakan kalau di sini akhirnya politik ala Jokowi ya, itu katanya menurut dia seperti itu. Lebih baiknya atau ada baiknya kita simak dulu ungkapan dari Deddy Sitorus. Sekarang kita mengenal Partai Coklat. Partai Coklat sudah menjadi kosakata baru dalam politik Indonesia. Yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum, tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Komisi 3 kemarin secara telanjang hal itu diangkat oleh salah satu anggota DPR RI di depan Listio Sigit. Sampai menjelang TPS tutup masih terjadi serangkaian aksi-aksi di berbagai tempat untuk mempengaruhi hasil pemilu. Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar kepolisian negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Ibu Megawati Soekarno Putri lah yang melakukan kebijakan untuk memisah kepolisian sehingga bisa seberwibawa yang sekarang. Nah, demikianlah atau ungkapan yang dikemukakan oleh Deddy Sitorus. Yang kebetulan pada saat itu juga kayaknya bajunya sama Pak Git sama merah. Tapi bukan berarti Pak Git ini setuju ya usulan dari Deddy Sitorus gitu atau usulan dari PDIP kan itu. Nah, Pak Git akan bahas di sini adalah masalah kebijakannya. Di sini kita awali dari ungkapan atau istilah parcok. Sekarang tuh parcok itu bukan param kocok parcok tuh, tapi Partai Coklat ya. Jadi Partai Coklat ini menurut Deddy Sitorus sudah jadi istilah baru di dunia politik Indonesia, yang dimana di situ keberadaan polisi itu ikut bermain, entah itu intimidasi atau mempengaruhi suara. Nah, penjelasannya adalah di dalam Deddy Sitorus itu, yang pada akhirnya ungkapan Deddy Sitorus ini atau pernyataan Deddy Sitorus ini memperlihatkan atau ingin mengembalikan PDIP itu ingin mengembalikan kepolisian itu di bawah TNI gitu teman-teman. Ini terjadi ya kalau kita lihat kembali ulangan sejarah pada Orde Baru. Dulu dalam masa Orde Baru memang Polri itu berada di bawah TNI gitu. Jadi ini terpisah itu sejak 98 ya. Jadi setelah reformasi kemudian presidennya Gus Dur. Nah, itu mulai di situ dirubah gitu formatnya. Kalau menurut Pak Git malah Pak Git lebih setuju dengan posisinya sekarang gitu ya. Artinya Polri itu tidak di bawah TNI gitu loh. Jadi mempunyai tugas sendiri. Jadi polisi itu bukan dari angkatan bersenjata, beda fungsinya. Itu lebih bagus seperti itu kalau menurut Pak Git. Jadi Pak Git di sini tidak setuju dengan pernyataan
PDIP yang diwakilkan oleh Deddy Sitorus yang mengatakan kalau beliau ingin mengembalikan Polri di bawah TNI, di mana ini adalah satu perjuangan, ya. Memisahkan Polri dari TNI itu adalah perjuangan, adalah satu cita-cita dari reformasi. Jangan sampai terjadi standar ganda atau istilahnya fungsi yang membingungkan dari Polri ini. Dia tuh jangan sampai seperti itu. Dan pada waktu itu, kalau boleh kita flashback sebentar ke belakang, ada yang namanya disebut dwi fungsi ABRI, yang mana di sini dwi fungsi ABRI itu, ABRI pun ikut berpolitik gitu, cuman tidak lewat pemilu ya. Maksudnya dia punya fraksi khusus di DPR. Yang terakhir Pak Igit ingat itu mungkin dalam 500 anggota DPR itu ada 100 dari fraksi TNI Polri. Yang artinya sebagai mempertahankan keamanan dan keamanan, mereka juga mempunyai kekuasaan dan mempunyai hak politik di situ. Nah, ini kalau sampai kebijakan tadi, ya mudah-mudahan di fungsi ABRI ini jangan sampai seperti itu lagi ya. Jangan sampai terulang lagi di fungsi ABRI ini untuk negara yang belajar demokrasi ke depannya itu menurut Pak Igit nggak cocok sama sekali gitu. Karena ini adalah satu tujuan dulu dari reformasi. Kemudian ini masalah polisi yang parcok lah ya, yang dianggap mengganggu suasana ini kan sebetulnya bukan sistemnya teman-teman. Kalau Pak Igit lihat ini kan bukan sistemnya, jadi mekanisme kerjanya yang mengganggu sistem politik di Indonesia. Jadi bukan dari sistem, bukan dari aturan. Jadi kalau menurut Pak Igit itu sistem itu adalah bagian dari perundang-undangan gitu, dan mekanisme kerja ini adalah hasil dari sistem tadi di bawah aparat tadi. Jadi ini sistem, kemudian ada aparat, kemudian ada mekanisme kerja. Jadi sistem ini dijalankan oleh aparat. Hasilnya adalah mekanisme kerja. Yang terjadi adalah mekanisme kerja di lapangan itu tidak baik gitu. Yang seperti kita lihat akhir-akhir ini tuh seperti itu. Jadi kalau menurut Pak Igit bukan sistemnya yang harus dirubah gitu, tapi aparatnya ini yang menghasilkan kinerja yang kurang bagus di lapangan gitu. Kalau kita menarik lagi ini harus ke Jokowi ya nggak fair juga gitu. Artinya oke lah ini katakan ini Jokowi yang punya ide atau Jokowi yang menjalankan pada waktu itu dimulai dari awal Pilpres 2024 itu ya. Ya teman-teman tahu sendirilah, kalau Pak Igit ceritakan nanti juga akan panjang gitu kan. Itu udah jadi rahasia umum, jadi orang udah pada tahu gitu. Jadi gimana sistem mekanisme yang di lapangan itu bekerja dan dilakukan oleh Polri. Sebetulnya kalau dilihat dari hasil pemilu pilkada kemarin gitu loh, ya jagoan yang diusung PDIP itu ya menurut Pak Igit angkanya sudah bagus gitu ya. PDIP berapa sih suaranya? Katakanlah 16-17% gitu loh. Dan hasil walaupun kalah gitu ya, misalnya di Jawa Tengah, walaupun kalah itu kan mencapai 38 ya, kisaran 38-42% gitu ya. Jawa Timur juga demikian gitu loh. Malah hasil dari Risma itu 2 kali hasil dari Pileg ya. Apalagi di Jakarta gitu. Jadi permasalahan di sini yang pertama adalah bukan dari sistem. Jadi sistem ini udah bagus gitu. TNI dan Polri dipisah itu udah bagus menurut Pak Igit. Jangan sampai itu digabungkan yang nanti akan menimbulkan kerancuan tugas ya. Karena ini udah udah terjadi pada Orde Baru mau diulang lagi gitu kan, konyol gitu loh. Kalau PDIP benar-benar melakukan ini, PDIP konyol menurut Pak Igit. Jadi yang pertama adalah sistem. Kemudian yang pertama adalah mekanisme kerja teman-teman. Ini agak emosi jadi mau ngomong mekanisme kerja atau hasil karena aparat itu malah jadi sistem. Sistemnya it's okay, udah oke gitu loh. Yang kedua dari oknum-oknum ini teman-teman gitu. Jadi
ya mau gimana lagi gitu, kondisi mental oknum-oknum ya kalau dikatakan parcok ya seperti itulah gitu. Jadi banyak barang-barang ilegal yang masih berjalan. Nah, itu malah diungkit-ungkit di Deddy Sitorus itu yang penembakan Sambo kepada anak buahnya, terus banyaklah kasus-kasus lain yang di situ juga. Cuman kan Pak Agit nggak ambil semua datanya, yang maksudnya omongannya Deddy Sitorus ini Pak Agit ambil sebagian aja yang penting-penting gitu. Kalau Pak Agit ambil semua ya konten Pak Agit habis cuman buat nyiarin ungkapan atau masalah yang diungkapkan oleh Deddy Sitorus. Nah, yang ketiga masalahnya ini menurut Pak Agit adalah sangat dalam, dan ini adalah tugas bukan cuma dari pemerintah, dari MPR, jadi bukan eksekutif aja ya, dari eksekutif dan legislatif dan rakyat juga gitu loh. Kenapa hal ini bisa terpengaruh atau mempengaruhi hasil pilkada gitu? Jadi katakanlah nih tadi ya, kampanye ala Jokowi itu bisa mempengaruhi hasil dari pilkada itu karena SDM atau sumber daya manusia yang ada pada bangsa ini itu rendah, teman-teman. Mau dibilang apa gitu loh, kemampuan berpikir, kemampuan menganalisa tiap orang itu tidak sama gitu. Jadi kalau kita lihat yang di desa-desa ya, kita akan kembalikan lagi masalah ini. Oke lah di Jawa, di Jakarta gitu masih oke gitu. Maksudnya banyak yang tidak terpengaruh oleh pacok dan bansos gitu ya. Ini Jakarta, karena kita lihat sendiri Jakarta hasilnya kayak gimana. Kemudian yang selain Jakarta ini masih pengaruhnya sangat besar. Ini permasalahannya adalah sumber daya manusia. Jadi mau kita gimanain lagi, sumber daya manusia ini adalah tanggung jawab dari pemerintah juga. Nah, jadi permasalahan di sini, kenapa sih pemerintah nggak mau mencerdaskan bangsa gitu? Malah yang digunakan itu ya pemerintah ini selama ini memelihara kemiskinan dan kebodohan sebagai komoditas politik. Nah, itu dipelihara sama pemerintah gitu. Oleh orang-orang inilah, orang-orang yang punya kepentingan ini dipelihara. Masyarakat tidak dicerdaskan, masyarakat tidak diberi wawasan yang cukup tentang arti politik gitu. Sekarang begini, bansos itu turun ke rakyat ya. Ya sebetulnya Pak Agis nggak mempermasalahkan bansosnya kalau sesuai dengan SOP gitu kan. Permasalahannya kan adalah bansos ini tidak sesuai dengan SOP. Jadi kita balik lagi ke tadi. Jadi bansos itu turun ya, turun ke masyarakat. Itu Pak Agit sudah survei ya beberapa yang mendapatkan bansos ya, dari beberapa tukang yang mereka berbicara. Jadi bansos itu mereka tuh mengatakan ini bantuan dari Pak Jokowi, bansos dari Pak Jokowi ya. Itu yang salah siapa, teman-teman? Kan bukan Jokowi yang salah. Pak Agit tetap akan netral sih. Jadi itu Pak Jokowi misalkan menggunakan sistem tadi ya. Sistem digunakan, bansos diturunkan untuk mereka. Terus konsep atau mindset di otak mereka itu terpikirkan kalau ini adalah bansos dari Pak Jokowi. Ini sudah Pak Agit survei sendiri langsung ya. Pak Agit cuman nggak mau upload, nggak enak sama orangnya juga gitu kalau Pak Agit upload ya. Jadi ini bansos dari Pak Jokowi gitu, teman-teman. Nah, ini konsep yang aneh gitu. Maksudnya bukan dari pemain politik ya. Jadi konsep yang diterima tadi, mindset yang diterima oleh masyarakat itu berbentuk seperti itu. Kalau masyarakat ini SDM-nya cerdas, bagus, tidak akan terjadi hal demikian. Mereka akan menjadi, oh ini kan bansos ya. Bansos itu berarti dana dari negara. Memang kewajiban negara memberikan kepada rakyat. Soal pilihan itu terserah rakyat, kan harusnya seperti itu. Jadi jangan salahkan semua dari atas. Kita lihat juga kondisi di bawah ini seperti apa gitu loh. Kondisi di lapangannya itu seperti itu. Itu yang baru sebagian lah Pak Agit
survei katakan dari 10 orang itu hampir semuanya menjawab seperti itu. Dan rata-rata di desa-desa yaitu juga tidak memikirkan masalah kepentingan politik. Mereka itu hanya mementingkan ya mereka kan yang dipikirkan jangankan suruh mikir politik gitu. Orang perut mereka tuh lapar gitu loh. Jadi orang lapar disuruh mikir politik nggak bisa teman-teman. Emang dibuat lapar gitu loh. Jadi supaya mereka nggak mikirin politik dan nggak bisa cerdas. Yang dipikirin mereka adalah gimana makan hari ini. Itu teman-teman. Jadi ini yang permasalahan yang tidak dipikirkan oleh pemerintah atau memang sengaja dibuat seperti itu supaya pada pemilu-pemilu berikutnya ini akan memudahkan untuk mengolah atau mencuci otak-otak, istilahnya brainwash para pemilih yang tanda kutip SDM-nya di bawah rata-rata. Analisa Pak Agit tentang pilkada itu ya tetap permasalahan adalah sumber daya manusianya yang belum bisa menentukan arah politik dan fungsi politik itu seperti apa. Nggak bisa dibandingkan dengan mereka-mereka yang pola pikirnya itu berbeda ya. Karena Pak Agit sendiri sudah survei gitu loh ke bawah, yang artinya memang bansos itu dari Pak Jokowi, bukan dari negara ya. Nggak bisa disalahkan mereka juga karena mereka itu nggak cerdas, emang sengaja dibuat nggak cerdas. Menurut Pak Agit ini cukup ya, karena yang pertama tadi Parcok ya sudah kita bahas ya. Yang pertama tadi adalah permasalahan intinya kembali di bawah TNI itu Pak Agit tidak setuju gitu loh, karena namanya polisi dengan angkatan bersenjata ini fungsinya jelas-jelas beda. Yang mana nanti kalau digabungkan antara keduanya dibawa seperti dulu kembali, ini akan merusak cita-cita reformasi itu, dan kemudian akan menjadikan nanti tumpang tindih penugasan gitu loh, atau tumpang tindih tanggung jawab gitu. Yang mana ABRI, yang mana polisi nanti akan membuat rancu seperti itu teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau menyerang tadi ya, maksudnya mengkritik itu ya kritik oknumnya ya. Misal katakan sekarang tertuju pada Listio Sigit ya, Listio Sigit aja yang dikritik dengan kebijakannya atau hasil dari kerjanya selama ini gitu. Jangan disalahkan institusinya gitu loh. Institusi ini kan sebetulnya netral teman-teman. Artinya ibarat institusi ini sebuah air putih, tergantung yang ngisi itu apa, di dalamnya itu siapa gitu loh. Nah di dalamnya itu siapa, itu yang mengakibatkan kebijakan dan segala macamnya. Itu yang mempengaruhi itu kan orang-orang yang duduk di situ, bukan institusi Polri-nya. Kalau mereka seperti komputer diprogram gitu ya, kerjanya seperti ini A, B, C, pasti benar gitu loh. Ini kan kerja kan manusia gitu loh. Kalau yang kerja manusia beda. Kalau kita buat sistem komputer pasti akan berjalan sesuai apa yang kita mau. Kalau ini yang bekerja manusia atau barang hidup yang mempunyai pikiran dan segala macam, ini akan mempengaruhi hasil kinerjanya, udah pasti itu. Yang ketiga ini tadi masalahnya adalah hasil dari pilkada gitu. Jadi jangan disalah-salahin semua dari sistem yang mereka lakukan gitu loh. Salahin juga diri sendiri, artinya termasuk PDIP dan partai-partai yang lain gitu juga itu kalau mau fair, mereka itu punya tugas adalah mencerdaskan bangsa, bukan membodohkan bangsa. Karena bangsa ini bodoh, mau tidak mau Pak Agit mengatakan demikian, jadi gampang diakalin. Dan itu menurut Pak Agit juga, kalau kita bahas lagi lebih dalam, itu sebetulnya konspirasi juga. Bangsa ini nggak pinter-pinter gitu loh. Kalau bangsa ini pinter, pasti beda hasilnya. Kalau bangsa ini cerdas dan tahu visi politik, itu mau dipengaruhi pakai sembako, atau bansos, atau istilahnya disuap, mereka pasti cerdas. Maksudnya artinya gini, bansos dan uang tadi diterima, tapi mereka memilih sesuai hati nurani.
Pak Git anggap ini sudah cukup ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada komentar yang mungkin kurang Pak Git berikan di sini, nah, silakan komen di kolom komentar teman-teman. Dan Pak Git ucapkan terima kasih.